Banyak orang yang berpikiran bahwa liburan itu adalah menghabiskan uang yang sia-sia. Salah. Dulu juga saya ikut RK kan karena Pak D kan. Jadi jam 11, ayo Dek sini tuh. Sebenarnya karena enak aja sama Pak D dulu. Dalam hati saya ngapain jam 11 saya kayak gini. Udah kayak orang gila saya. Kalau orang Bali bilang itu orang yang ngeyel ya. Kita berdua ini orang-orang yang ngeyel, yang tidak mengerti spiritual, yang tidak percaya sama sekali dengan spiritual ya. Betul. Tapi karena efeknya itu bagus banget ke kita, baru kita. Dan saya 4 tahun loh Pak De. 4 tahun tuh antara percaya tidak itu. Tapi saya lakukan. Mas Guru itu ngawur orangnya. Gak pernah serius. Gak jelas. Pernah serius. Iya, saya dulu pertama lihatnya kayak gitu. Apaan ini? Selamat malam para pecinta RK Mas Yunus. Malam hari ini saya Wawan Udi yang biasa nge-host di Inspirasi Baliku, minta tolong sama channel Mas Yunus ini untuk malam ini diskusi dengan sang master Pak Gede Sentana. Malam brother, apa kabar? Sehat, bahagia, sakti, mandraguna dan kaya raya. Itu pasti. Kok sekarang tambah ganteng nih Pak? Saya habis facial tadi. Facialnya itu memakai cahaya rembulan. Rembulan apit itu saya masukin di sini semua. Kalau udah istri saya langsung kelepek gitu, nggak bisa kemana-mana dia. Kalau udah punya uang banyak nih ngomongnya apa aja enak aja dengernya. Kalau dulu masih nggak punya uang ngomong gini aja udah. Gimana? Bisnis? Sangat lancar. Sangat puas. Jadi prediksi tahun 2024 oleh beberapa pakar ekonomi yang katanya 2025 melemah itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi pada Pak Gede. Malah semakin menguat. Malah kita tapi tidak terlalu ekstrim naiknya, cuman kita tetap stabil ya. Stabil, tetap bisa memenuhi dan menjalankan rencana-rencana yang sudah jalan lah, semua planningnya itu berjalan dengan baik. Dan ada beberapa hal yang memang lebih daripada yang diharapkan. Wah, keren. Bagus 2025 dan pastinya 2026 untuk ekonomi ini semakin baik lah. Sekarang sudah punya berapa resortnya? Saya ada Pila Gajah, Pila Macan, udah kayak kebun binatang. Kurang asem. Pila Angsa. Berapa resort sekarang di running ini? Nggak, kita running cuman 3. Ada penambahan unit. Dan semuanya rata-rata rame ya? Dan semuanya rata-rata rame. Nih saya harus belajar ilmu marketing dari dia. Senyumnya ini senyum genit mendatangkan tamu. Kita sekarang berada di rumah baru. Iya, betul. Selamat datang. Ini rumah baru yang kita bangun hanya dengan petunjuk dan semangat dari Mas Guru sebenarnya. Bangun aja Pak, tidak punya uang, bangun aja. Jangan bilang tidak punya uang, datang. Gitu. Ternyata benar. Bangun rumah, bangun resort, mobil di mana-mana. Mobilnya harus kemana-mana. Kalau di rumah malah nggak jalan, nggak ada bisnis kan gitu. Mobil harus jalan. Cuman pacar nggak ada di mana. Itu sudah punah. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Pelanggaran. Takut miskin saya. Lebih takut miskin ya daripada takut istri ya. Takut istri. Ini teman-teman harus diikuti ilmunya Pak Gede. Lebih takut miskin daripada takut istri dia. Pak Gede, konsep kebahagiaan. Nah, Pak Gede sekarang ini kan secara materi boleh dikatakan sudah berkecukupan, melebihi lah. Melebihi ya. Sekarang definisi kebahagiaan Pak Gede sekarang ini gimana? Bahagia tuh sebenarnya relatif ya. Dari sisi seorang Gede Sentana. Ya, kalau dari sisi saya sendiri tuh bahagia tuh cukup ya. Cukup. Beli mobil cukup. Bikin rumah cukup. Jalan-jalan ke luar negeri. Cukup dan pastinya kalau sudah merasa cukup bersyukur ya. Kita bersyukur. Bahagia adalah ketika kita pulang ada istri, ada anak
yang juga ikut merasakan bahagia kepulangan kita. Ada kehangatan. Ada kehangatan. Dan ini adalah rumah. Rumah itu ya difungsikan bahwa di sana banyak kehangatan. Di sana kita bisa menjadi lebih rileks. Bersyukur kita ada anak dan istri yang memang menyambut kita dengan kehangatan. Dan di sini kita melepaskan semua beban di luar itu. Ya, dari ketika ada kepenatan, ketika pulang itu udah disambut senyuman. Seindah apapun, semewah apapun rumah, tapi ketika ada rumah, ketika kita pulang merasa tidak nyaman, tidak ada kebahagiaan di sana. Berarti happy family, happy life. Ya, happy family, happy life. Happy life. Happy wife. Gitu. Jadi kebahagiaan yang pertama itu. Terus kita bersyukur. Kita bersyukur artinya kalau dibandingkan dengan orang di luaran sana mungkin secara finansial saya tidak ada apa-apanya. Tetapi kembali lagi bahwa kita makannya juga segitu-gitu aja. Tapi gini Pak Ade, kalau dibilang tidak ada apa-apanya, kalau kita melihat ke atas. Tapi kalau kita melihat ke bawah juga banyak orang yang jauh lebih berkekurangan. Gitu. Cuman artinya kita kembali lagi, kita mau makan cuman segitu, sepiring, 2 piring paling banyak. Tadi kita bikin rica-rica entok gitu sama Mas Guru, ya makannya biarpun banyak cuman segitu-gitu aja. Enggak, artinya kita bersyukur lah. Terus minum 70% ya air putih. Sisanya paling di jalan kita minum bersoda atau apa yang sebenarnya tidak sehat. Kembali lagi di rumah kita dapetin hal-hal yang lebih menyehatkan dan murah ya. Ya, dan murah gitu. Sudah berapa tahun ini? Sudah berapa tahun ikut RK? 2020 akhir ya. 2021 Berarti 2021 awal. 4 tahun ini kayak jet ya dengan RK. Sejauh mana RK mempengaruhi emosional seorang Pak Gede Sultan? Jauh sekali. Jadi di sini sebenarnya kita ditekankan untuk menjadi lebih lebih bahagia. Lebih tenang. Sebenarnya kekayaan ataupun tidak ada marah itu adalah salah satu efek yang didapatkan, ya gitu. Tapi kalau dulu sekarang udah lebih sabar. Jauh lebih sabar. Jauh lebih sabar. Saya sebenarnya bukan sabar ya, lebih memfilter, menyaring, dan kita mencari solusi tanpa harus mengeluarkan urat otot yang banyak kan gitu. Tanpa harus kita berdiskusi secara radikal atau keras ya. Cukup kita diam, berpikir dan memikirkan apa yang terbaik, bukan permasalahannya yang kita pikir, tetapi solusinya. Oh, kalau sudah seperti ini terjadi, kita kan tidak bisa balik lagi kan. Jadi ya, what next? Gitu. Kalau apa selanjutnya seperti ini, ya udah nanti seperti ini. Atau kita biarkan saja, kita diamkan, dan kita bilang bahwa semua akan baik-baik saja, dan ya semesta itu ya semestinya. Semesta semestinya. Artinya semua itu akan kembali lagi ke jalurnya bila kita tidak mengatur alam ini, kan gitu. Kan begitu ada permasalahan datang ya, kita tidak usah sibuk ribut mencari pembenaran, siapa yang harus disalahkan, kan gitu. Ya udah kita terima, kita syukuri ini udah datang kepada kita, artinya alam ini sedang memperbaiki jalan-jalan yang harus kita tempuh ke depannya. Jauh lebih sabar. Kalau RK itu jauh lebih sabar, lebih bijak, lebih bisa menganalisa secara insting. Jadi jangankan orang telepon aja kita udah bisa ada feel sesuatu nih. Ya. Oh dia perlu bantuan nih. Oh dia cuman ingin ngobrol nih. Oh dia kangen nih. Atau dia mau pinjam uang nih, kan gitu. Ini penipuan. Ini penipuan ya. Jadi ketika kita ada telepon kan banyak sekarang penipuan apa. Kalau dulu saya sering di itu loh, orang bisnis mau booking kamar atau segalanya kita sampai kirim driver. Memang secara kerugian uang tidak ada, cuman kan kita kirim driver, harus bayar drivernya, harus bayar. Ternyata itu fake kan, ternyata fake booking. Jadi sekarang kita lebih jernih. Dia mau silahkan, ya enggak gitu. Artinya kalau dulu mungkin lebih terburu-buru deh kayaknya. Nah, ada pengejaran. Jadi kita mengejar sesuatu yang memang
kayaknya nih benefit nih, ini profitnya banyak nih, ini kita mendapat nanti uang sekian, kita planning semua gitu. Jadi di RK malah dibalik, nggak usah dipikirin yang gitu. Tapi datang. Gitu. Datangnya karena kita sudah tenang ya. Tenang. Satu, kita bahagia dalam rumah tangga. Yang kedua, kita bahagia dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita. Kalau kita sudah merasa nyaman di sana dengan teman-teman kita, circle kita, semuanya bahagia, kita bahagia, artinya itu mendatangkan. Daripada kata orang kan, kalau kamu ingin kaya, bergaulah dengan orang-orang kaya 7 atau 10 orang kaya terdekat, jadi kamu akan ikutan kaya, ya belum tentu. Kalau kamu merasa di sana diintimidasi, dikucilkan, tidak merasa nyaman, kan? Artinya di sana tidak ada kebahagiaan kita tetap saja menjadi orang yang tidak mampu meningkat dalam hal finansial. Tapi lebih baik bergaul dengan orang yang memang sefrekuensi, sepemahaman, tetapi kita bisa tertawa lepas, ya kan? Tertawa lepas, bahagia, dan itu bisa kita kita bisa perlihatkan kepada orang-orang dan kepada keluarga kita sendiri kalau kita bahagia gitu loh. Itu malah akan lebih banyak mendatangkan hal-hal yang positif, yang baik, termasuk juga finansial gitu. Jadi juga kita menjalankan hobi. Kalau bahagia ya kita harus jalanin hobi. Hobi kita suka nge-gym, ya, walaupun gymnya tangan, perutnya besar kan nggak masalah kan. Kalau Odi ini nge-gym teman-teman, ya gymnya tangan, maksudnya tangan tuh selfie gitu. Habis itu makan banyak gitu. Tapi happy gitu. Jadi menjalankan hobi yang kita senangi. Ya, mungkin kalau kita sendiri kan suka pagi jalan-jalan tuh banyak yang kita lihat, banyak yang kita bisa obrolkan, banyak yang udara sejuk kita ya, termasuk itu positifnya udara sejuk itu akan mendatangkan bahagia ya. Jadi banyak hal sebenarnya. Terus yang pasti memberikan ruang dan waktu untuk diri sendiri. Misalnya kita punya waktu untuk sendiri, untuk berpikir. Mungkin juga para teman-teman RK yang suaminya lagi diam, melongo, bengong, jangan diganggu. Itu nanti dia bisa bahagia, ibu-ibu bisa dapat ini kekayaannya juga gitu. Bukan berarti mereka memikirkan wanita lain ya. Ya biarin aja dia. Mungkin berpikir ada bisnis peluang apa betul. Gitu ya. Dengan dia diam, tenang atau bengong, ya biarkan saja. Itu adalah hal positif dari seorang lelaki yang tidak suka bicara, tahu-tahu dia punya bisnis gitu aja ya. Jadi gini, ketika Pak D ikut RK, dulunya seorang pebisnis, RK ini yang paling dasar mempengaruhi insting seorang Pak Gede itu apa? Ketika dulu kan melihat peluang, Pak D kan dulu saya lihat buka itu dari 10 usaha 11 yang bangkrut gitu loh. Ya, kalau sekarang kan semua jalan. Nah, RK ini yang membuat, menurut Pak Gede, apa sih yang membuat semua sekarang lebih tertata, lebih soft landing lah istilahnya. Jadi RK itu bukan hanya pernapasan ya, bukan hanya pernapasan yang bisa mengurangi energi kemarahan kita, tetapi di dalam RK itu diajari juga kita meditasinya. Ya, meditasi itu hal yang paling dominan. Yang menurut saya ketika kita baru-baru belajar spiritual, meditasi adalah hal yang paling dominan untuk memberikan ketenangan. Nah, ketika kita bisa melakukan meditasi, alam itu memfilter. Kita tahu, kita ada beberapa penawaran. Oh, ini bagus. Kalau dulu hantam kromo aja ya. Kalau sekarang hitungnya mainan angka. Ini tambah ini ya dia 10. Kalau ternyata di spiritual ini di beda. Jadi spiritual ketika kita sudah melakukan meditasi, melakukan pernapasan dengan baik, jadi hitungannya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa sih 1 tambah 1 bisa 99. Artinya kita melakukannya dengan tenang, hasilnya tidak terduga. Gitu loh. Mungkin kalau secara hitungan kasar, saya dari satu usaha misalnya saya dapat 1 bulannya 20 juta, tetapi kok bisa mendapatkan 300 juta? Itu dari mana? Kan gitu.
ternyata ini tidak di usaha sama saja income-nya, yang lain sama saja, cuman ada side income yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Kalau aku sih melihat gini Pak, kalau dulu seorang Pak Gede Sentana di mataku ya, jadi tidak pernah berpikir detail. Jadi ketika ada ide, dieksekusi, nanti dipikirkan lebih. Antem kromo ya. Jadi saya seperti yang saya bilang tadi, dari 10 usaha 11 yang bangkrut. Kalau sekarang saya melihat bagaimana Pak D menata Taman Bidadari ya, dari restoran dulu, dari kolam, dari tempat wisata lokal domestik lah ya, sampai kemudian berubah menjadi western restoran, kemudian berubah menjadi resort, dan resortnya sekarang juga kita mau upgrade ke butik resort ya. Gitu. Jadi kalau saya melihat Pak D sekarang itu, satu konsisten, kedua lebih deep. Kalau dulu itu dah saya lihatnya cepat sekali gerakannya, sampai Pak D sendiri sudah dekah sendiri gitu. Karena terlalu cepat. Kan jurusnya kalau orang belajar silat baru jurusan waktu itu ya. Semuanya ditantangin ya, kan gitu. Kalau sekarang kan sudah black belt plus kuning gitu kan. Asik. Jadi ada orang yang mau ngantem, ya pukul aja lah, nggak apa-apa. Yang penting damai. Yang penting yang penting jangan kena. Jangan kena. Yang penting damai. Berarti RK ini sangat mempengaruhi emosionalnya ya. Sangat memberikan. Media sosial sekarang adem banget. Ya. Iya. Malah nggak pernah buat status. Kalau dulu orangnya kamu itu ricuh banget. Dia provokator dulu. Saya sering dibully, kurang asem. Sekarang adem ya, nggak pernah buat status. Ya, kalau kita buat status paling untuk lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan dan sesuatu promo yang tempat-tempat usaha kita 1-2 kali, tapi jarang sekali. Teman-teman saya banyak yang nanya, ada apa dengan Pak D Sentana ini? Kok sekarang dia adem, tenang. Datanya habis, nggak ada pulsa gitu. Saya bilang dia sudah kaya, kaya dan tenang hidupnya. Kalau dulu dia masih nggak punya uang, emosi aja kerjanya. Ternyata kebalik, bukan kaya menyebabkan tenang, tapi tenang menyebabkan kaya. Ya. Nih. Jadi kita tenang dulu, kita bahagia. Tapi kalau nggak punya duit nggak bisa tenang Pak. Nah, itu permasalahan. Mana gas habis, listrik cenut-cenut. Solusinya satu. Apa itu? Ikut RK dulu. Di sana dapat ketenangan. Jadi RK dulu tenang ya. Ya, kalau kita mentah-mentahan, sama kayak kita tidak dimasak dulu, sayur kangkung tidak dimasak dulu, kan gitu. Kalau kita makan itu sehat. Bisa kita makan, kan enggak? Kan harus dimasak dulu. Nah, cara masaknya bagaimana? Kan gitu. Memakai metode A, B, C, D. Sekarang kita kasih metode ikut RK nih. Kita di sana diajarin dan dibuka portal kita, itu yang paling penting agar kita dipermudah untuk menghilangkan energi-energi api itu. Nah, akan ada teman-teman nggak tahu portal itu apa Pak De? Portal itu adalah suatu bentuk gerbang atau sumber atau dibuat oleh sang guru. Dibuka sumber-sumber rezeki, sumber-sumber kebahagiaan. Portal itu artinya untuk keluar masuknya ketika kita melakukan RK itu. Kalau kasarnya kan portal itu kayak besi besar yang menghalang orang masuk kan. Ya, nah, itu dibuka agar rezeki-rezeki masuk kan gitu ya. Ada yang bagus itu masuk, yang energi apinya itu keluar dengan mudah. Kalau itu ditutup sehebat apapun kan kita melakukan gerakan yang sama tapi tidak pernah di portal, kan semuanya numplak di dalam ini. Makin pinter sekarang dirimu. Oh, bagus sekali. Dia pinter sekarang loh. Semakin smart. Kalau itu bagaimana? Ini kalau saya selamat ya sudah punya. Ya, kalau saya ini ilmu afirmasi RK itu 99 jadi. Gitu. Di usia saya yang masih sangat muda ini saya punya bayi lagi. Oh, gitu. Senang sekali dan kebetulan lebih muda dari kakek lah ya. Kebetulan sesuai dengan harapan Pak De. Ada anak laki lagi, kemudian saya pengen banget punya villa joglo, tiba-tiba terjadi dan tanpa hutang sama sekali. Keren sekali. RK ini emang keren. Saya ingat tahun lalu saya bilang kan, tahun ini nilai rezekimu akan meningkat. Iya. Saya kira waktu itu Pak De ini bercanda, tapi ternyata Pak De sudah punya ilmu kanuragan. Dia indra ke-8 sudah punya sekarang. Habis itu Indrayanto. Oke Pak De.
Nah, ini kan setelah itu ini anak kerja di Australia. Ah iya, anak saya juga lulus kuliah di Australia Pak De. Dan waktu itu saya nggak punya uang untuk kuliahkan anak mahal Pak De. Itu mahal Pak De. Waktu itu saya nggak punya uang Pak De. Tapi seperti yang Pak De sering nasihati saya, diniatkan ada jalannya. Dan waktu itu 2 kali nggak lulus tes ke Australia dia. Jadi saya doakan dengan RK. Ya, emang ya? Iya kan ada standar IELTS namanya kan, dan kata agentnya yang bisa lulus hanya orang-orang yang sekolah international school Pak De. Betul. Kalau sekolah yang mohon maaf ya, ini sekolah umum 0, sekian persen yang bisa lulus. Karena dan ini sekolah umum bisa tembus dia. Jadi ya satu sisi si anak juga belajar keras, satu sisi juga afirmasi dari RK. Setiap malam jam 11 malam saya selalu baca buku Alkemis itu tentang anak saya, dan itu bisa jalan. Dan sekarang udah berapa bulan misalnya? Bulan Februari dia berangkat, sekarang sudah bulan Oktober 8 bulan. Dia udah kerja. Oh, oke. Sudah kerja di satu restoran dan sudah dipercaya untuk jadi asisten cook. Sekarang saya sudah tidak membiayai dia lagi. Itu per bulan biaya untuk anak sekolah sana kalau dia tidak kerja berapa? Di angka 30-an Pak De. Untuk apartemen 20, untuk makan 10. 30 juta ya? Iya. Yang kita hidup di kampung kayaknya susah cari uang segitu. Ya kan? UMK kita cuma 2 juta 750. Kita malah bayarnya 30 juta per bulan. Ya, sekarang itu sudah terlewati dan terjalani. Sudah terjalani, dan sekarang dia udah bisa nabung. Karena apa, kalau saya lihat Ketut juga tidak terlalu menghiraukan hal-hal yang walaupun banyak pro kontra dari sesuatu yang lain gitu kan, Ketut tidak menghiraukan, biarin aja, dan selalu big smile gitu loh. Big smile itu artinya happy, di rumah juga happy, sama anak juga happy. Apalagi saya lihat kemarin kan teman-teman sekolahnya anak Ode malah menjadi teman akrabnya Ode kan. Di sana kan banyak energi kebahagiaannya juga kan. Traktir anak-anak itu walaupun beli bakso bagi mereka adalah hal yang sangat membahagiakan. Dan mungkin karena bahagianya itu, dan bukan mungkin sih, karena energi bahagianya dari mereka dan kita, jadi rezeki pun, uang pun itu datang. Ini kan ilmunya RK. Pertukaran energi. Jadi ketika kita mampu membahagiakan orang. Tapi yang dibelikan bakso anak temen yang cowok apa cewek? Kita tanya dulu. Soalnya ini anak. Ini off the record. Udah nyerempet tiba-tiba sandal melayang. Udah gak seru lagi podcastnya ini. Nih kurang ajar nih. Hostnya ini udah aneh-aneh dia. Sekarang program 2025 Pak De. 2025 resort sudah 3. Kendaraan saya lihat ini udah Hi-Ace sudah ada, Innova udah ada, Innovi aja nggak ada. 2025? 2026 maksudnya? 2026 ya. 2026 salah satu rencana tahun 2019 sebelum saya ikut RK, saya pernah bermimpi berharap untuk mengajak semua anak istri saya ke Eropa liburan. Wow. Ya kan? 2026 ini bulan Februari, tinggal kita mengajukan visa saja sebenarnya. Lagi mengumpulkan data, mengajukan visa ke Belanda. Kita akan ke Eropa, mulai dari Belanda ke Belgia, Prancis, Jerman sama Itali dan Switzerland. Selama 27 hari. 1 bulan. 1 bulan lah. 1 bulan, dan itu sama anak-anak, istri, sama cucu ikut kebetulan. Udah punya cucu? Udah. Saya cucu banyak rupanya. Kemarin sebelum RK itu saya menafkahin banyak cucu. Gitu ya? Sekarang cucu sendiri sana. Puas dia kan? Nggak, dari wajah kan masih 27. Ya. Kalau punya cucu kan agak surprise saya. Oh gitu. Karena wajahnya masih. Saya 72 sebenarnya. Jadi di 2026 mau jalan-jalan ke Eropa. Ya, jalan-jalan ke Eropa. Mantap. Kalau dari segi usaha saya sudah merasa ini sudah bisa autopilot ya? Sudah autopilot. Kita sudah percaya dengan leader-leader masing-masing tempat usaha.
dan kelebihan dana itu saya gunakan untuk liburan bersama keluarga. Saya mau menghabiskan waktu untuk itu. Tapi ada kelebihan lain dari RK ke saya, Pak Ade. Apa tuh? Kalau Pak Ade kan kelebihan uang, bisa jalan-jalan. Kalau saya dikasih jalan-jalan gratis, Pak Ade. Betul. Jadi kemarin saya keliling Indonesia, dikasih oleh kementerian. Saya Raja Ampat, IKN. Sekarang saya diundang ke Cina, Pak Ade. Cina ya, udah selesai visanya. Iya, Pak Ade yang bantu kan. Tanggal 15 ke 20 saya ke Cina, diundang gratis. Jadi saya bisa jalan-jalan ke Cina. Nggak kepikiran saya bisa ke Cina, Pak Ade. Mungkin tahun depan saya ke Melbourne kan menghadiri wisuda anak. Jadi RK ini keajaiban lah. Jadi teman-teman, tapi harus diingat, Pak Ade, RK itu bukan kekayaan ya. Bukan kekayaan, harus diingat ya. Bukan. Saya malah dari pertama sekali ikut RK setelah kan ada saya ngomong bahwa RK ini tidak bikin kaya. Dan itu kontroversial sekali. Betul. Yang benar adalah RK ini membuat kita lebih bijak, kita menjadi bahagia. Dan karena bahagia itulah kita, efeknya adalah kita mendapat finansial. Jadi teman-teman juga harus sedikit bersabar ketika ikut RK, tidak seperti cepat gitu loh. Nah, artinya RK itu adalah metode ya, meditasi, metode untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan sejati bukan semata-mata karena finansial kita berlebih, bukan semata-mata karena kita setiap hari mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Tapi kebahagiaan yang sejati adalah kita bisa selalu membahagiakan orang-orang sekitar kita, membahagiakan orang-orang terdekat kita. Dan kalau RK dari versi saya, Pak Ade, dia tahu yang mana dulu harus dibenahi, Pak Ade. Betul. Bukan ke finansial dulu kan. Betul. Jadi ada beberapa hal dulu kan. Efek-efek yang jelas yang akan dan RK itu memberikan ini loh, tahu potensi masing-masing. Iya. Betul. Kalau potensinya ini sebagai penyembuh, ya yang diperbaiki untuk menjadi penyembuh itu gitu. Taksunya muncul. Ya, muncul. Jadi dia sebenarnya tidak sadar saya ingin kaya ini, tetapi lewat skillnya itulah. Dia ternyata penyembuh ya, dia menjadi penyembuh. Dan dari sana finansial dia atau kebutuhan dia tercukupi kan gitu. Oh, ini harus menjadi leader ya, menjadi leader yang baik, yang bijak, disegani. Kalau saya suka bicara, tiba-tiba dapat undangan, dilatih, disertifikasi, menjadi motivator, menjadi seorang yang basicnya kan guide ya, tour leader. Jadi bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, yang mungkin mudah diterima. Ya, mudah diterima karena kita tahu cara menjelaskan secara gamblang dan mudah dicerna. Kan kalau bahasa akademis terlalu sulit dicerna. Kalau bahasa guiding itu mungkin tidak terlalu akademis tapi mampu ya karena kita kan belajar dengan siapa, kapan, di mana kan gitu ya. Tiba-tiba kita dengan anak SD bahasa kita bahasa anak kuliahan juga kan nggak nyambung. Kalau saya berkomunikasi, artinya komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mudah dipahami. Ya, bukan dengan bahasa-bahasa yang berat. Tapi kan, gitu tidak memahami apa intinya dari pembicaraan itu. Takutnya nggak nyampe, Pak De. Nggak nyampe. Kayak Pak De bicara sama saya dengan cucu kan beda kan. Betul. Ya, jadi ya harus punya seni lah. Dan itu yang diasah oleh RK, Pak De. Jadi pernah satu ketika saya menjadi pembicara di Bromo. Jadi ditonton oleh waktu itu Kementerian Pariwisata, PCO. Jadi ketika di Bromo itu masyarakatnya antusias banget, di sana langsung kemudian bicara bahwa kita mencari orang seperti ini. Akhirnya setelah itu saya keliling Indonesia lah. Dan syukur sekali dengan RK saya bisa jalan-jalan gratis. Dan dibayar, Pak De. Kalau Pak De kan membayar ya. Kalau saya dibayar. Itu kelebihan saya, Pak De. Meskipun saya nggak punya. Berarti dirimu cowok bayaran. Saya suka orang yang suka membayar. Oke, nggak apa-apa. Sama aja. Yang penting ujung-ujungnya jalan-jalan. Dan holiday itu bagian dari untuk mencapai kebahagiaan loh. Banget, Pak. Ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang tuh percaya diri. Ya, betul. Percaya diri, karena kita udah tahu. Banyak orang yang berpikiran bahwa liburan itu adalah menghabiskan uang yang sia-sia. Salah. Liburan itu adalah sesuatu investasi lifetime, seumur hidup. Lifetime. Apalagi kalau kita punya anak,
kita sering ajak mereka liburan, daya pikir mereka beda, artinya wawasannya beda, jadi tidak dalam pengalaman dalam satu lingkup kecil saja atau dalam tempurung lah istilahnya. Kadang-kadang juga dapat inspirasi. Betul, betul. Saya banyak kalau memang kemanapun saya pergi, karena kebetulan usaha yang saya geluti adalah usaha pariwisata atau hospitality, ya kemana-mana saya selalu ambil hal yang bagus atau sesuatu yang sama tapi saya merasa tidak nyaman, saya sama kayak ini, memposisikan diri sebagai customer berarti mereka tidak nyaman, sampai di rumah diganti, saya perbaiki. Artinya banyak hal dari liburan itu atau holiday itu yang memberikan efek positifnya gitu bagi siapapun. Mungkin cost-nya tinggi ya, mungkin, tapi ini adalah investasi. Tapi worth it ya. Worth it sekali. Antara spendingnya dengan apa yang kita dapat. Worth it sekali. Yang pasti liburan sekecil apapun kemanapun itu, ketika kita walaupun itu jaraknya hanya 30 km atau 150 km atau bahkan ke luar negeri, ya mulailah yang murah-murah dulu lah di sekitar kita di Indonesia. Tapi kayaknya liburan di Indonesia tuh transportasinya jauh lebih mahal daripada ke luar negeri sih sebenarnya. Iya, kalau sebenarnya kita mau untuk mungkin teman-teman RK yang kebetulan di pemerintahan pariwisata atau perhubungan, cobalah berikan satu porsi akses yang lebih murah ke tempat-tempat wisata, misalnya Toraja, Labuan Bajo, Sumatera, Riau. Kemarin saya keliling itu, saya ke Bukit Tinggi, saya ke Riau, Bukit Tinggi, itu 3 kali lebih mahal daripada saya ke Malaysia atau ke Vietnam. Betul. Untuk biaya transportasinya. Padahal kita ingin sekali mendukung UMKM Indonesia itu sendiri. Cuman ya kembali lagi biaya perjalanannya yang sangat tidak masuk akal ya, tidak masuk akal bagi kita. Kalau dari Bali ke Pulau Jawa ya satu-satunya tujuan kita selama ini ya kalau berkendaraan sendiri karena ada tol ya kita ke Pulau Jawa. Pulau Jawa kita ubek-ubek semua. Tapi kalau kita mau keluar ya kita mikir lagi. Kalau kita harus menggunakan pesawat ya kita mikir lagi kemana kita akan pergi. Gitu. Tapi RK sekarang ini banyak hal baru ya. Mas Guru ini penuh dengan seorang visioner banget. Jadi dulu kan ada RKBE, ada RK private, sekarang sudah ada RK laku. Betul. Ada RK apa lagi? Health, ada RK untuk penyembuhan. Ada RK penyembuhan. Nanti Desember ya. Terus ada VVIP. Ini beda ini, mungkin lebih jos dia. Ya, VVIP itu kayaknya sekarang ada promo deh. Kalau suami istri itu bareng bayarnya cuma 1 orang, gitu. Dan suami istri harus bareng, karena energinya harus nyambung kan. Betul, gitu. Betul. Saya sarankan sih jangan satu-satu dalam rumah tangga itu, harus dua-duanya ikut RK. Kalau dua-duanya enaknya gini Pak De, ketika yang satu malas, yang satu ngingetin, jadi nyambung dia. Ya. Kalau dulu saya sendiri, dan istri saya selalu dorong, kamu, ayo latihan, ayo, RK meditasi gitu. Masa saya tok yang cari uang, tak masukin RK dia. Masukin RK dia sekarang yang saya santai di rumah. Jadi dia sekarang asistennya. Ya kan dua-duanya cari uang jadinya. Dulu juga saya ikut RK kan karena Pak De kan. Jadi jam 11, ayo sini tuh. Sebenarnya karena enak aja sama Pak De dulu. Dalam hati saya ngapain jam 11 saya kayak gini. Udah kayak orang gila saya. Karena nggak enak aja sebenarnya. Tapi lama-lama kok enak. Jadi tidurnya nyenyak, nggak pernah mimpi positif gitu. Yang pasti tubuh ini rileks. Nggak pernah sakit badannya. Karena kita rileksnya itu ya. Karena kita rileks, pagi bangun seger banget dan tersenyum dan bahagia. Ingat loh, tersenyum bahagia. Ini yang menarik ternyata finansial yang datang ke kita kan. Berarti nggak boleh marah-marah ya. Gimana mau marah orang malamnya tidur enak, kecuali malamnya tidurnya nggak enak. Malah nyalahin gimana yang ada spiritualis bantal yang itu malah nyalahin bantal ya kan, malah nyalahin bantal ya malah gitu. Jadi kalau tubuh kita enak, relax, pagi bangun kan big smile, menyapa anak istri gitu kan. Jadi lebih mendatangkan energi yang positif, yang bagus. Sehingga partikel uangnya ikut juga datang. Ya pasti datang gitu. Ya, teman-teman sekarang udah banyak ada pilihan RK.
sesuai dengan keinginan. Jadi bisa mungkin dihubungi nanti adminnya ya. Admin, silakan. Adminnya dihubungi. Adminnya agak lambat ya karena bukan hanya satu orang yang chat WA, itu ratusan orang dari seluruh Indonesia. Kalau lambat wajar lah ya. Soalnya tangannya, jarinya juga cuma 10, adminnya ada 4 gitu. Walaupun cuma 4 juga kurang juga itu. Tapi kalau memang semangat kejar aja terus, pasti direspon nanti. Ada satu tips. Apa itu, Pak? Satu tips untuk biar cepat masuk. Gimana diterima. Kita tahu kan brosurnya tanggal harganya dana investasi RKBE sekian, terus sekian, laku sekian, ini sekian ya gitu. Kita WA, nama, alamat lengkap, langsung transfer. Oh gitu ya. Transfernya GKY itu, jangan nama pribadi. GKY itu. Setelah itu bilang saya sudah transfer. Biar dia tanggung jawab, adminnya biar pusing sendiri mau taruh di mana. Kalau dulu kalau saya dia yang transferin, akhirnya saya tanggung jawab untuk kembalikan uangnya dia. Padahal ya kan? Nanti sudah ditransfer pusing sendiri adminnya. Aduh ini sudah transfer, masukin di mana kan gitu. Kalau kita tanya kapan, harganya berapa, ini apa aja, oh kelamaan, adminnya nggak omes ya, udah nanti aja yang ini yang serius kan. Kalau udah dibukti transfer, oh bener udah transfer nih, ya udah yang terdekat di Bali, yang terdekat di Jakarta atau di Kediri, Surabaya kan gitu. Jadi mereka punya opsi, gitu loh. Jadi itu tipsnya bagi yang katanya susah, katanya ini. Kalau saya dulu gitu, nomor rekening berapa? Ini transfer dulu. Masa jadwal belakangan udah terserah kapan. Waktu itu kan pertama Pak Deda ikut kan langsung ke Kediri ya. Kalau sekarang kan sudah banyak ya. Sudah banyak, bisa di Bali. Ya, di Bali 3 kali setahun ya. Tahun berapa tuh? 2020 ya? 2021 awal. Waktu ke Kediri saya nganter dia. Saya udah punya mobil, dia masih miskin waktu itu. Sekarang dia mobilnya wah. Ya. Mobil Ketut masih yang gila itu ya? Wih, kurang ajar. Asem orang ini. Yang gila itu ya? Nggak karatan itu? Kurang ajar. Dia nggak tahu deposito saya. Sekarang mobilnya banyak, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, boleh nanti. Kalau memang perlu kendaraan, bawa aja kendaraan saya tuh. Malu saya Pak De. Dikasih tapi habis itu diwalek-walek, saya malu. Mendingan saya pakai mobil sendiri. Wah, pernah sekali saya mau rapet, saya udah bawa mobil, tiba-tiba dia nggak mau naik mobil saya, katanya jelek. Habis itu saya bilang 2025 saya mau beli Alphard, tapi belum jadi. Katakanlah doa, ya Pak De ya. Katakanlah doa. Pasti. Jadi teman-teman, kita ini banyak ngobrol, ada hal-hal yang bercanda, ada yang serius. Yang jelas apa yang kita alami berdua setelah ikut RK adalah satu, kita benar-benar merasakan efek RK terhadap jiwa spiritual kita, ketenangan kita, emosional kita, sehingga dalam segi usaha, dalam segi rumah tangga kita merasa lebih baik. Ekonomi juga sangat lebih baik. Jadi jauh lebih damai, rumah tangga jauh lebih adem, kan? Dan itu berpengaruh sekali dengan keseharian kita. Jadi RK itu no omon-omon, no tipu-tipu ya. Jadi kita berdua ini orang yang kalau orang Bali bilang itu orang yang ngeyel ya. Kita berdua ini orang-orang yang ngeyel, yang tidak mengerti spiritual, yang tidak percaya sama sekali dengan spiritual ya. Betul. Tapi karena efeknya itu bagus banget ke kita, baru kita. Dan saya 4 tahun loh Pak De. 4 tahun tuh antara percaya tidak itu. Tapi saya lakukan saja. Dan baru setelah semuanya yang saya tulis itu terjadi, baru kita berpikir, oh ternyata bener RK itu memang buku Al-KMS itu hebat sekali loh. Jangan nulis sembarangan. Nanti istri saya tambah lagi 1, awas loh. Itu terjadi bener loh itu. Jangan sembarangan. Paling Pak De yang nulis gitu. Nggak berani saya. Takut miskin. Ya, masalah kan ada nih. Yang boleh baca buku ini adalah diri sendiri dan istri kan gitu, atau pasangan. Pasangannya. Coba yang boleh baca, semua orang tidak boleh baca kecuali yang punya, baru saya berani nulis. Oh gitu. itu hebat banget. Dari sekian list yang saya buat itu, hampir 50% sudah terjadi. Sudah terjadi. Saya ingin punya resort baru, saya menuliskan bahwa anak saya mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang seperti saya, menjadi tour leader dulu, udah terjadi. Dan satu yang belum dari anak saya yang saya tulis, dia menjadi seorang gubernur. Nggak tahu nih gubernur bank atau gubernur provinsi, nggak tahu. Nah itu saya tulis saja itu. Siapa kan kita tidak pernah tahu.
dan semesta itu ya semestinya kan gitu. Jadi kadang-kadang orang kan gantungan cita-cita setinggi langit ya. Jadi dibarengan dengan usaha dan doa dan RK bisa terjadi. Ini kemarin Pak Kadis pariwisata Buleleng juga ngomong, itu apa RK ya? Ya, dari mana Pak tahu? Dari Wawan Ode. Bener kan ngasih tahu ya? Saya disuruh ikut RK. Tuh, jadi afirmasi yang bagus katanya. Artinya kalau orang pemerintahan sudah mulai melirik itu, ada sesuatu yang harus kita renungkan juga. Dan kalau mereka semuanya mau ikut, itu wah luar biasa pemerintah. Kalau pemerintahannya ikut RK nggak ada yang korupsi. Nggak ada yang korupsi. Mereka takut. Mereka takut. Kita udah masuk RK Ruh tahap kedua, jadi RKBE teman-teman. Setelah itu RK Ruh. Kita masuk RK Ruh. Mau nyakitin orang, mau ngambil hak orang, mau mengambil yang bukan hak kita, itu takut sekali. Jadi korupsi dijamin nggak ada. Gitu. Iya, karena mereka udah tahu efeknya seperti apa. Dan yang keren Pak Deh, saya kemarin dipinjam uang banyak lah dari segi saya banyak. Itu dikembalikan semua. Ada orang yang minjam berapa tahun itu? Mungkin ada sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Dan tidak sangka-sangka dikembalikan total dan dikasih bunga. Nah, dan itu adalah satu pertanda. Apa itu? Jika ada orang yang tidak pernah kita ingat kita meminjamkan uang kepada kita, itu mengembalikan uang, ekonomi akan naik. Itu adalah tanda-tanda ekonomi kita lagi bagus. Bintang lagi mulai cerah. Wah. Saya juga ada kemarin. Nggak banyak sih, saya lupa. Berapa kalau salah, 3 juta atau 5 juta, saya lupa. Sumpah lupa. Datang-datang, saya bos, saya di sana main. Wis, mau ngapain? Saya mau minta sumbangan orang ini. Ya, sepak bola kan, apa. Oke, ngopi. Nih, saya udah punya uang, kembalikan. Uang apa ini? Saya dulu pinjam uang. Ya udah, saya kasih lagi 1 juta, kembaliin buat kamu. Wah, ini udah lama, udah 3 tahun gitu. Sama berarti. Ya, saya bilang, uang apa nanti ada? Ada orang ngasih tiket pesawat, kan lumayan, save 80 juta kan gitu. Keren. Gitu. Jadi RK ini banyak kejutan-kejutan ya. Banyak. Yang tidak terduga. Coincident. Ya itu. Kan kepanjangannya RK, Relax and Coincident. Tapi pakai C. Ya. Kalau RC nanti dikira bank lagi. Bank lagi. RK. Jangan pakai C. RC. Oke, luar biasa malam hari ini Pak De. Yap. Mudah-mudahan bisa, pasti bisa menginspirasi teman-teman yang sudah ikut RK. Tetap semangat, lakukan apa yang menjadi petunjuk Mas Guru, pasti terjadi. Yang belum, segera masuk RK, karena RK ini solusi yang terbaik segala permasalahan di dalam hidup Anda. Betul. Setuju Pak De ya? Betul, setuju. Ya. Jadi jika ikut RK tuh jangan nafsu, berserah, ikuti irama semesta. Ikuti irama semesta. Jangan kita membuat irama sendiri. Ikuti irama semesta, dan semesta itu pasti akan menerima vibrasi atau energi magnetik kita. Dan semesta itu tahu kapan saatnya. Ini terjadi. Betul. Jadi orang di luaran sana yang mungkin pernah kecewa atau gimana, coba deh direnungkan. Ketika Anda ikut RK ini, apakah Anda ada nafsu di sana, ada target tertentu di sana yang mengharuskan tahun sekian saya harus punya ini, dan tidak tercapai, akhirnya timbul kekecewaan. Kecewa adalah salah satu pengurangan nilai kebahagiaan Anda. Keren. Banyak kata-kata mutiara malam. Banyak kata-kata mutiara. Ketika kita berbicara tentang RK, ada nggak trik khusus ketika menjalankan RK itu seperti apa biar dapat banget gininya, feel-nya? Sebenarnya RK itu metode yang paling mudah ya. Metode spiritual yang paling mudah. Metode spiritual yang paling mudah. Mudah sekali. Tetapi di sini kita perlu melakukannya dengan satu, tidak bernafsu ya. Yang kedua itu ya bukan terpaku pada kuantitasnya.
bukan terpaku pada keseringan kita melakukan RK dengan jam yang sama dan merasa terburu-buru, ya kan? Merasa ini harus beban jadi beban. Kalau sudah beban kan tidak bahagia. Kita lakukan dengan hikmat, dengan rasa penuh syukur, dengan merasakan apa sebenarnya yang kita lakukan ini. Ketika kita menarik napas, kita rasakan benar-benar, rasakan napas itu masuk, rasakan bahwa kenikmatan ini ada ketika napas itu memenuhi dada kita, rasakan ketika crown chakra ini mulai terpenuhi oleh oksigen dan terbuka gitu. Jadi bukan semata-mata kamu jam 11 harus RK dan melakukan ini. Akhirnya kamu buru-buru seharusnya pulang dulu. Relax. Pada saat melakukan itu benar-benar ada rasa di sana. Kualitasnya yang diperbaiki, bukan kuantitasnya. Jadi kualitasnya yang diperbaiki. Kalau memang jam 11 itu kita masih merasa terburu-buru, ya harusnya jam 11 ya relax lah. Kalau saran saya sih relax dulu, santai sampai kita mendapatkan mendapatkan rasa. Oke, sekarang saya melakukan. Walaupun itu lewat 30 menit. Kalau kita dulu kan bukan begitu, Pak. Bukan. Jadi jam. Enggak, artinya ketika jam 11 kita mau RK, kita jam 10 udah ngobrol. Kita santai dulu. Santai ngobrol dulu. Ya, kan? Kadang-kadang sampai sembahyang dulu sebelumnya kan. Kita berdoa dulu. Gitu. Kita ngobrol ke sana kemari sampai baru kita melakukan. Ya, ketika sudah jam 11 kurang 10 baru kita mulai relaksasi. Nah, artinya kita sudah mulai kalem. Persiapan. Gitu. Nah, baru setelah nyopir atau baru bepergian atau pas lagi sama keluarga, jam 11 aku mau pergi dulu, kayak gaya-gayaan jadinya kan. Kayak memperlihatkan kepada orang bahwa kita mau melakukan satu meditasi atau RK atau yoga atau apa. Kan itu nggak perlu juga. Kuantitas itu tidak mempengaruhi. Sama kalau kita orang Bali. 1000 kali kita sembahyang di pura, itu tidak akan pernah berhasil jika kita tujuannya hanya bersembahyang banyak-banyak. Tapi kalau tujuannya kita memang berterima kasih dan berserah kepada Tuhan, kepada alam, itu hasilnya pasti beda. Dan pasti itu rasanya juga beda. Gitu. RK pun begitu. Kuantitas itu tidak mempengaruhi hasil. Yang pasti yang kita lakukan dengan rasa, yang kita lakukan dengan hikmat, penuh syukur, itu hasilnya akan lebih jauh maksimal, ya, lebih bagus dan lebih cepat. Gitu. Jadi persiapannya itu harus benar-benar relax dulu. Iya, relax dulu, jangan langsung ini enggak, kita santai dulu. Santai dulu. Kalau bisa memang harus jam 11, ya udah jam 10 kita mulai mengundurkan diri dari tempat-tempat ramai, atau kita diam sejenak, jalan-jalan kaki di kebun. Atau kita nggak berbicara, matiin HP, taruh dulu handphonenya, kita bicara. Kita menikmati dulu ini. Setelah relax, pas jam 11 ya udah kita mulai. Gitu. Mantap. Jadi kualitas yang paling penting. Kualitas, bukan kuantitas. Rasa. Menggunakan rasa dalam kita melakukan meditasi atau RK. Cobalah yang sudah lama ikut RK yang belum mendapatkan hasil, coba ada lakukan tip itu. Saya yakin akan ada banyak perubahan di sana. Ya. Setuju, setuju banget. Yang kedua, seorang Mas Guru ini kan masih sangat muda ya, jauh lebih muda dari kita ya. Kalau dari seorang Pak Gede, pendapat Pak Gede tentang Mas Guru gimana? Mas Guru itu ngawur orangnya. Gak pernah serius. Gak jelas. Pernah serius. Iya, saya dulu pertama lihatnya kayak gitu. Apaan ini? Kurang berwibawa dengan pernik-pernik gitu. Ya. Pakai celana pendek, baju kaos Naruto. Saya kira anak SMA dulu. Gini guru spiritual. Pikiran saya guru spiritual tuh jenggotan, pakai gelang, pakai cincin banyak. Saya mikirnya kan gitu. Ini Hotman ya. Tapi begitu aja ngobrol, Mas. Kalau menurut Mas spiritual dalam dia. Saya bilang ini benar nih. Buka baju dong, harusnya pakai yang serius dong kan gitu. Baju ngawur, tapi penjelasannya mendalam dan masuk akal. Dan ketika beliau menjelaskan dengan spiritual dan sains, itu masuk ya. Tidak ada bertentangan. Jadi kalau biasa spiritual itu bertentangan dengan sains, ini masuk dengan sainsnya. Terus ketika kita sebagai teman, walaupun kita umurnya jauh berbeda, itu sangat
Nyambung ya. Sangat nyambung. Setuju. Ya. Dan saya juga sering meledek kan. Beliau juga sering ngeledek ngerjain saya gitu. Artinya kita juga sama kayak Ode sama saya kan saling jadi nyambung kayak pertemanan. Satu hal Pak De, meskipun dia punya followers ribuan ya, dia nggak pernah yang cium tangan gitu. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau mau dicium tangan jangan. Mungkin karena bau tai tangan juga ya. Nggak, jangan. Mas Guru, bukan saya ngomong. Santet orang ini. Saya nggak sampai sejauh itu ngomong. Ini keterlaluan. Jadi biar jadi beliau mengajarkan bahwa seorang guru spiritual itu adalah tidak harus diagungkan banget. Tidak harus diagungkan dan dikultuskan gitu loh. Setuju. Bukan dikultuskan. Itu yang bikin kita suka sama beliau. Nah, kalau sama beliau kan diajari. Ini loh metodenya, kamu lakukan sendiri. Bukan dia yang melakukan untuk kita, tidak. Jadi kalau mungkin beliau mau melakukan untuk kita akan terus selamanya seumur hidup akan tergantung sama beliau. Nah, ini satu metode seperti memang guru seharusnya, guru SMP misalnya, guru SD misalnya, kan mengajari kita. Atau dosen kan mengajari kita, memberikan cara. Setelah itu kamu lakukan sendiri, kamu naik kelas silahkan. Kita cari lagi guru yang lain. Beliau juga sama, diberikan metode dan kita harus melakukannya. Kalau mungkin beliau bisa juga kita menyuruh, tapi kan akhirnya kita menjadi ketergantungan sama beliau sampai seumur hidup kita. Dan beliau tidak mau itu. Artinya kamu terus belajar sama saya, monggo. Kalau tidak ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena dia udah kasih lah. Sudah dikasih metodenya seperti ini dan yang tuh kalau biasanya guru ada beberapa yang kita sudah anggap guru ya minta support dana gitu. Beliau nggak pernah. Malah saya diajak ke Vietnam, dia kasih uang saya. Kemarin ke Vietnam kan, Mas Guru yang bayarin. Ini Pak Gede lebihnya biasanya saya ngasih mas kan guru saya gitu. Karena dia udah kaya. Saya bilang oh iya terima kasih. Karena dia udah kaya. Banyak sekali sekarang dunia. Dia punya peternakan kambing, punya perusahaan penyewaan ini. Mobilnya baru diganti juga. Udah, bukan diganti, tambah terus ya. Nggak tahu itu mobilnya mau dipakai apa. Kalau saya mobil kan pakai transport kan, pakai bisnis. Beliau pakai nanti terakhir pakai kandang ayam. Kebanyakan mobil di rumahnya. Keren dia. Mas Guru tuh keren. Triliuner sejati. Oke teman-teman, itu bincang-bincang kita malam hari ini dengan Pak Gede. Beliau ada di rumah barunya ini. Ini rumah barunya ini ngabisin banyak sekali nih. Luar biasa. Jadi tanpa uang, mengeluarkan dari tabungan, tanpa uang mengeluarkan dari deposito, dan selesai. Tanpa utang. Luar biasa. Jadi ini semua berkat RK. Guys. Ya teman-teman, nanti kalau mau belajar RK, silakan hubungi admin. Apa yang kita alami adalah motivasi buat teman-teman bahwa RK itu benar-benar bisa merubah hidup kita. Kita bicara tentang apa yang ada. Kita berbicara apa yang kita alami. Ya, apa yang ada, yang kita alami, yang kita kerjakan juga, bukan hanya dia mendapatkan ini, kita kerjakan juga. Memang kita serius mengerjakannya, gitu. Walaupun di luar cengar-cengir dan framing orang tentang kita ya biarkan saja itu terjadi, tapi di dalam kita tetap melakukan RK kan gitu. Yang intinya adalah berbuat baik kepada orang, membuat yang lain bahagia dan kita bahagia tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kita. Kan banyak orang kita membuat orang lain bahagia tapi mengorbankan kebahagiaan kita dan itu tidak disarankan. Gitu. Kita kalau membuat orang lain bahagia kita harus bahagia dulu. Gitu. Setuju. Gitu. Thank you. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Waktunya malam hari ini, tempatnya juga luar biasa. Baik. Jamuannya, terima kasih banyak. Dan sahabat RK, sampai ketemu di next podcast. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Om Salam Rahayu.